Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Prameswari Divanur Safitri dengan NIM terakhir 3053. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sumber dan Data Informasi yang telah saya buat terkait dengan gagasan atau ide mengenai layanan yang diberikan kepada pengguna perpustakaan. Dalam hal ini yaitu perpustakaan khusus anak yang sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang telah dibuat sebelumnya. Nah, perpustakaan sebagai salah satu lembaga penyedia informasi masih sering mendapatkan keluhan dari para penggunanya. Kenapa? Karena salah satu faktor dari tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan. Perkembangan teknologi informasi yang turut berdampak pada perubahan perpustakaan dan juga penggunanya menjadikan perpustakaan ini perlu membuat dan menerapkan standar operasional prosedur atau yang biasa kita sebut dengan SOP. Pembuatan dan penerapan SOP ini harus dibuat secara tepat agar sistem operasional kegiatan yang ada di perpustakaan dapat dijalankan dengan konsisten dan kegiatan satu dengan yang lainnya saling berkesinambungan. Setiap perpustakaan, baik itu perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, maupun perpustakaan anak, hendaknya memerlukan sebuah standar operasional prosedur atau SOP yang dijadikan sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan perpustakaan agar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, SOP ini juga digunakan untuk membuat perencanaan dari kegiatan pengadaan sumber informasi yang ada di perpustakaan. Nah, sebelum membahas lebih jauh, saya di sini akan menjelaskan secara umum apa yang dimaksud dengan SOP, fungsi dari SOP, manfaat dan penerapan SOP yang ada di perpustakaan. Yang pertama, pengertian SOP. SOP sendiri menurut Louden dan Louden pada tahun 2000, mereka mengemukakan bahwa Standard Operating Procedures atau SOP is a formal rules for accomplishing tasks that have been developed to cope with expected situation, atau yang bisa disimpulkan bahwa SOP adalah sebuah aturan formal yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkembang sesuai dengan situasi yang diharapkan. Nah, SOP sendiri ini harus ditulis secara ringkas, akurat, konsisten dengan kebijakan langkah demi langkah, atau SOP ini harus runtut istilahnya, meliputi semua aktivitas, komprehensif, tetapi sederhana, mudah diakses, dan juga mudah dibaca. Yang kedua yaitu tentang fungsi SOP. SOP sendiri berfungsi untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kerja untuk setiap pengelola perpustakaan ataupun pustakawan dalam melakukan pekerjaannya. Melalui SOP sendiri, ini bisa dijadikan sebagai suatu parameter untuk mengukur kinerja pustakawan yang ada di perpustakaan. Kemudian yang ketiga, manfaat dari SOP. Manfaat SOP ini sebenarnya sangat banyak. Salah satunya di antaranya adalah adanya keseragaman dalam penyelesaian suatu pekerjaan dan memberikan petunjuk yang baku atau petunjuk standar dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berhasil dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Manfaat lain dari SOP ini yaitu dapat menghindari adanya tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan di perpustakaan. Yang terakhir yaitu tentang penerapan SOP. SOP yang diterapkan dengan baik akan meningkatkan produktivitas, efektivitas, pengawasan, dan profesionalisme kerja. Namun sayangnya realita SOP ini sendiri belum dilaksanakan secara maksimal, apalagi untuk diterapkan secara periodik atau secara kontinu. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dari semua pihak yang terkait di perpustakaan, baik itu stakeholders dari unsur internal perpus sendiri seperti pustakawan, pengelola perpus atau staf maupun pimpinannya, ataupun dari pihak eksternal yaitu dari si pemustaka. Nah, lalu apa sih urgensi dari dibuatnya SOP itu? Nah, urgensi dari dibuatnya SOP ini untuk menyediakan perpustakaan yang memberikan pelayanan agar sesuai dengan kualifikasi dari kebutuhan pengguna. Karena dalam hal ini yaitu perpustakaan anak, maka SOP atau standar operasional prosedur ini dibuat untuk menyediakan perpustakaan yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan pengguna perpustakaan yaitu anak-anak. Lalu, bagaimana caranya memberikan pelayanan yang sesuai dengan pengguna perpustakaan? Berikut adalah beberapa layanan yang dapat diberikan kepada pengguna perpustakaan dalam hal ini yaitu perpustakaan khusus anak.
Yang pertama, melakukan identifikasi perilaku pengguna yang nantinya digunakan untuk membangun desain ruang perpustakaan agar tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan ruang agar dapat menyediakan kebutuhan anak dalam ruangan. Sebisa mungkin, koleksi dan kebutuhan lainnya diletakkan di tempat yang mudah dijangkau dan aman untuk anak-anak. Yang ketiga, menciptakan kondisi ruang yang aman dan tidak membatasi kegiatan anak, didukung dengan fasilitas yang memadai seperti semua koleksi atau menciptakan ruangan yang tidak menciptakan ruangan yang membuat anak betah di perpustakaan. Kemudian yang keempat, menggunakan material yang aman dan friendly untuk anak, lalu bisa juga diberikan dengan memberikan pelayanan berupa pengawasan yang intens kepada pengguna. Karena dalam hal ini penggunanya adalah anak-anak, maka pengawasan yang intens ini sangat diperlukan untuk tetap mengawasi anak dan anak tetap bisa mengeksplor perpustakaan. Kemudian, pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan karakter pengguna, seperti peletakan buku pada rak yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dialami oleh anak. Yang terakhir yaitu adalah selalu mengevaluasi pelayanan yang telah diberikan. Layanan-layanan yang sudah diberikan sebelumnya terus dievaluasi agar perpustakaan selalu bisa memenuhi kebutuhan pengguna, terutama kebutuhan anak-anak. Ya, itu tadi adalah presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penggunaan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.